Selamat pagi semuanya. Seberapa kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Amin. Karena masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan kita. Haleluya. Sambil menanti rekan-rekan kita yang mungkin dalam perjalanan, biar Tuhan percepat langkah mereka untuk tiba tempat ini, dan juga yang masih ada di rumah, Tuhan gerakan hati mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan akan melawat kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita mau datang menghampiri tahtanya. Haleluya Yesus. Kita mau menyembah Dia. Kita imani bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang selalu menyertai hidup kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi datang menyembah Dia. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi bagi kami semua Tuhan. Pemulihan terjadi bagi kami semua. Saat kami datang menyembah Engkau, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami semua.
Biarlah pada pagi hari ini segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, yes. Pada pagi hari ini kita mau meninggikan Dia, Allah di atas segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah kita ditinggikan dengan sorak-sorai, amin. Yes. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita adalah umat pemenang, amin. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Sekali lagi katakan, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit kalahkan maut. Bangkit yang lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kitalah orang-orang yang pemenang, amin. Karena saya ngalamin kemenangan itu kemarin. Kemarin sore saya kerja ya, belum sampai sore, baru jam 2. Tangan begini, kita mau kerja cuman ngangkat begini kagak bisa. Bagaimana saya nyelesain pekerjaan, saya pengen tinggal pulang tadinya ya. Nggak bisa, sampai saya paksain begitu ngangkat sakit kayak di sini jarum semua. Saya bilang besok bagaimana ya. Udah seluruh satu tangan ini sakit semua kayaknya. Tapi saat saya berdoa, Tuhan saya mau melayani Engkau. Pulang saya dikerik ini hitam semua nih, satu tangan saya kalau dibuka hitam. Tadinya cuma separuh gini kan lucu, dikerik separuh hitam, separuh nggak dikerik. Akhirnya saya bilang kerik semua. Dan saya tidur pagi bisa bangun, amin. Pengen nangis rasanya, pengen kerja selesain, nggak selesain diomelin orang.
Gimana udah megang begini, ngangkat begini aja udah nggak kuat ya. Begitu sakit kita paksain sampai jam 2:30 selesai, pulang udah tidur semua jam 6 dikerikin. Sampai saya bilang, Tuhan saya ingin melayani Engkau besok, berikan kesehatan. Ini sekarang ngangkat juga masih ini, cuman nggak seperti ditusukin jarum lagi, amin. Kita adalah umat pemenang karena Tuhan kita adalah bilur-bilur yang telah menyembuhkan kita. Karena Yesus adalah sahabat kita. Itulah identitas kita, sahabatnya Yesus, amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Dia adalah sahabat kita, amin. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau melalui firman yang akan ditabur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku
menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku. Mimbar saya serahkan kepada hamba-Mu. Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Haleluya Yesus. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat Amin. isi hatiku. Dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Amin Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Karena kami tahu dalam setiap hidup kami memerlukan Engkau. Lebih dari apapun yang dapat kami tahu dan kami pikirkan Tuhan.
Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu ajaib dalam setiap hidup kami. Kami tahu banyak hal yang seringkali kami tidak sungguh-sungguh di dalam kami melayani Engkau, mengiring Engkau, dan mengasihi Engkau. Seringkali pujian kami hanya sekedar perkataan kami, dan itu tidak keluar dari hati kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini Bapa, ampunilah kami dan tolong kami untuk kami bisa sungguh-sungguh mengasihi Engkau dari hati kami yang paling dalam. Kami sungguh-sungguh bisa melayani Engkau dari hati kami yang paling dalam. Karena kami tahu kami sedang melayani Raja di atas segala Raja, sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sedang mengasihi pribadi yang sempurna, pribadi yang telah menjadikan hidup kami, dan terlebih pribadi yang telah memilih kami untuk kami boleh diselamatkan, dan untuk kami boleh menerima anugerah yang besar itu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini sekali lagi Bapa, bahwa kami terus lebih mengasihi-Mu, mengerti-Mu, dan mengenal setiap isi hati-Mu. Tuhan tolong setiap kami oleh kasih karunia Roh Kudus yang hidup dan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan hanya Engkau saja yang layak ditinggikan dan dipuji dan dimuliakan. Agunglah nama-Mu, kuduslah Engkau di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Siap diberkati Tuhan kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, karena waktu-waktu ini begitu berharga Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa hari yang lalu kami mendengar kabar yang cukup ya mengagetkan, ya karena ya mantan ya dosen saya dulu dan juga sekarang ya almarhum adalah seorang ya ketua sekolah di STT Berea Saudara, pada waktu kalau tidak salah hari Kamis malam ya, Kamis malam mendadak sakit tuh katanya jantungnya begitu Saudara. Ya dengan tiba-tiba saja, yang terus akhirnya dibawa ke rumah sakit, ya Rabu malam apa Kamis malam ya? Kamis malam Saudara, dan tidak menyangka ya besoknya Saudara siang kalau nggak salah sekitar jam 1:30 ya siang itu Saudara ya dipanggil Tuhan pulang Bapak Ibu Saudara ya, dan usianya masih 55 tahun, dia masih terbilang ya masih energik begitu Saudara ya, Pak Pendeta Eko Budiono. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ya pernah tahu, beliau juga pernah beberapa waktu yang lalu melayani di tempat ini Saudara ya. Jadi satu hal yang cukup harus kita renungkan dalam hidup kita ya, bagaimana kita harus menjalani setiap hidup kita, hari-hari kita Saudara, dan jadikan setiap waktu yang masih Tuhan berikan ini sebagai sebuah kesempatan yang sungguh-sungguh sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, supaya kita seperti pujian ini mengatakan, kalau kita mau mengasihi Tuhan, ya mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya dengan lebih ya sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Ya karena kita tidak tahu ya waktunya kapan juga ya Tuhan akan ya memanggil setiap kita untuk menghadap ya kepadanya Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya ya haruslah kita juga nanti akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya meskipun kita percaya kita pasti masuk surga, ya kita diselamatkan, tapi firman Tuhan katakan juga kita harus mempertanggungjawabkan setiap talenta, setiap karunia, bahkan setiap hidup yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini Saudara. Ya. Dan itulah yang menyentuh hati saya tadi Saudara waktu saya menaikkan pujian ini, ya, dan saya rindu juga Tuhan boleh yang membawa saya dan juga kita semua untuk bisa lebih mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Di hari-hari yang semakin jahat ini Saudara, dan setiap keadaan yang sudah ya semakin tidak menentu ini Saudara, ya mari kita terus persiapkan hidup kita, amin. Ya puji nama Tuhan, ya kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengenai identitas hidup ya orang percaya Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu kita sudah
diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bahwa siapa kita ini ya di hadapan Tuhan, siapa kita ini ya di dalam setiap panggilan kita ya dalam 1 Petrus ya pasalnya yang kedua ya Bapak Gembala sudah sampaikan ya bahwa kita ini adalah bangsa ya yang terpilih ya seperti pujian tadi kita naikkan saudara ya kita adalah imamat yang rajani ya kita adalah para imam Tuhan yang melayani Tuhan, ya imam yang mengantara, ya imam itu tugasnya mengantara, ya supaya antara manusia ya dengan Tuhan, ya dan kita ada di antaranya itu saudara, ya mengantara menjadi imam. Oleh sebab itu Yesus disebut sebagai imam besar agung saudara, karena dialah satu-satunya pengantara ya antara kita manusia dengan Allah Bapa saudara, sehingga kita bisa sampai kepada Bapa. Ya, dan kita juga dikatakan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, saudara. Ya, kita sudah dikhususkan, dipisahkan dari dunia ini, ya supaya kita benar-benar ya memiliki identitas sendiri, ya sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan, dan kita mengerti ya akan makna ya dari pilihan itu, ya dan kita hidupi ya pilihan itu, saudara. Ya, dan itulah yang akan menjadikan kita benar-benar ya berharga ya di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, apa itu identitas Bapak Ibu Saudara? Ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kata identitas ini ya memiliki arti yaitu ya ciri-ciri ya atau keadaan khusus seseorang. Ya, atau dengan kata lain disebut sebagai jati diri. Nah, itulah identitas Saudara. Ya oleh sebab itu kita punya KTP ya atau enggak SIM saudara itu sebagai sebuah identitas ya yang hanya ya memberikan satu isyarat atau satu keterangan yang hanya singkat saja yang melalui KTP yang hanya dalam satu kartu itu kecil itu saudara ya orang bisa ya paling tidak tahu itu siapa kita, nama kita, alamat kita di mana, sudah nikah belum, umur kita berapa, ya golongan darah kita apa, agama kita apa saudara, ya status kita, pekerjaan apa ya. Nah itu sebagai sebuah identitas diri dan itu kita bawa kemana-mana ya supaya apa ya bila terjadi sesuatu hal ya mungkin ya hal yang mungkin yang tidak diinginkan sekalipun paling tidak orang akan mengenali siapa diri kita saudara. Ya jadi identitas itu juga ada dalam setiap diri atau hidup orang-orang percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, identitas hidup orang percaya itu adalah ya ciri khas ya atau ciri yang khusus yang dimiliki oleh orang percaya ya yang membuat ia berbeda ya dengan orang-orang yang tidak atau belum percaya kepada Kristus. Dan hal inilah yang harus benar-benar ada ya dan harus kelihatan Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya orang-orang dunia ini atau orang-orang yang belum percaya kepada Kristus mereka benar-benar bisa melihat, bahkan saudara-saudara seiman kita pun bisa menyaksikan, bisa melihat ya siapa kita, ya identitas kita. Ya bukan hanya disebut sebagai orang Kristen saja saudara, tetapi kita sungguh-sungguh adalah orang percaya. Ya, jadi identitas orang percaya itu adalah ciri khas atau ciri yang khusus yang dimiliki ya oleh orang percaya yang membuat ia berbeda dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya atau lebih tepatnya dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, saudara. Amin. Ya kalau hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kalau kita belum punya identitas ini, kalau ciri khas itu belum kelihatan nampak saudara, nah ada satu tanda tanya, kira-kira kita ini benar-benar orang Kristen atau orang percaya sungguhan atau cuma sekedar jadi-jadian saudara. Ya itu gawatnya di situ saudara. Amin. Ya, oleh sebab itu kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, ya dalam Filipi pasal 3, Filipi 3 ayat yang ke-20. Ya Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu, ya karena kewargaan kita adalah di dalam surga
dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara. Ya, karena kewargaan kita, ya kewargaan di dalam terjemahan asli yaitu ya politeuma, saudara. Politeuma ditulis kewargaan, ya diterjemahkan kewargaan. Ya dari kata dasar ya politeumai. Ya apa itu politeumai? Yaitu hidup ya atau perilaku, saudara. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya sementara kita masih ada di Indonesia, kita masih di Jakarta, kita masih di bumi ini, saudara. Ya, Rasul Paulus ya memberikan satu definisi yang sangat baik ya kepada jemaat di Filipi, bahwa kita juga saat ini sudah ada tergolong dan tercatat sebagai seorang warga negara surga. Saudara yakin? Amin. Ya, sementara saudara jadi WNI saat ini, saudara juga sudah punya status ya sebagai seorang warga negara, walaupun kita nggak ada KTP-nya, nih saya warga negara surga. Nah ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Dan kewargaan itu, ya kata kewargaan, ya politeuma, ya itu bukan hanya sekedar sebagai suatu status saja Bapak Ibu. Ya, dari kata dasarnya politeumai itu mengandung arti hidup atau juga dikatakan sebagai sebuah perilaku atau gaya hidup. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, saat kita disebut dan dipilih ya tepatnya ya oleh Tuhan untuk menjadi warga negara surga, kita juga harus sudah bisa belajar untuk hidup berperilaku ya selayaknya bagaimana ya seorang warga negara yang baik. Kalau saudara percaya saudara adalah warga dari kerajaan surga, ya mulai saat ini saudara harus belajar bagaimana hidup sebagai seorang warga negara surgawi. Walaupun saudara memang kenyataannya kita belum ada di surga, saudara. Ya. Ini memang suatu hal yang sangat ya dikatakan mudah tidak mudah, saudara. Dikatakan sulit memang sulit, saudara. Ya, tetapi ya ada kasih karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi sekali lagi bahwa kewargaan kita itu, saudara, bukan hanya sebagai sekedar sebuah status. Ya, tetapi sebuah hidup ya atau perilaku gaya hidup kita. Dan kita harus belajar mulai saat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi belajar jadi orang surga itu bukan nanti kalau saudara sudah mati. Ada orang yang berpikir keliru Bapak Ibu Saudara. Ya siapa bisa sekarang hidup sempurna? Ya nantilah kalau saya sudah mati baru diubahkan. Nah, diubahkan menjadi sempurna itu artinya saudara yang diubahkan itu bukan roh kita. Yang diubahkan itu tubuh kita, saudara. Ya roh kita harus mulai belajar mengenal Tuhan atau lebih tepat belajar menjadi warga negara surga sejak saat saudara lahir baru di dalam Kristus, saudara. Ya maka saya tidak setuju dengan kepercayaan atau doktrin yang mengatakan kalau sekali selamat itu tetap selamat, saudara. Maka banyak orang yang hidupnya ya disebut Kristen tapi rusak karena apa? Menganut doktrin sekali selamat tetap selamat. Alasannya apa? Kan selamat itu kasih karunia, anugerah. Kalau keselamatan bisa hilang, itu bukan anugerah namanya. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Keselamatan bisa hilang. Kenapa? Karena Paulus sendiri yang menulis dengan sangat jelas ya dalam Roma ya pasal 11 ayat 22. Ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup mengerjakan keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, dikatakan kita ini seperti, ya boleh ditayangkan, ya Roma 11 ayat 22, sebab itu, ya perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya,
yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, apa saudara, kamu pun akan dipotong. Nah, ini Paulus waktu berbicara mengenai orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel menjadi tidak taat, akhirnya ketidaktaatan mereka, ketidakpercayaan mereka itu, saudara, membuat bangsa-bangsa lain menerima keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus menggambarkan Israel itu umat pilihan Allah, ya Israel itu dipilih dari awal, dari mula-mulanya dulu, saudara. Ya untuk menurunkan atau melahirkan Mesias atau Kristus, ya sang juru selamat. Ya itulah ya Israel disebut sebagai tunas, ya Zaitun. Ya, dan kita ini bangsa lain adalah cabang-cabang, ya atau tunas liar, saudara, yang dicangkokkan kepada tunas zaitun itu, saudara. Nah, kalau bangsa Israel aja, ya umat pilihan Allah aja, saudara, ya dikatakan oleh Paulus, kalau saudara nanti baca di rumah ayat-ayat sebelumnya, ya mereka saja yang disebut umat pilihan Allah sendiri itu, saudara, bisa dipotong ya karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka. Ya, terlebih lagi kita ini tunas liar. Ya, tunas asli aja, pohon zaitun asli aja bisa dipotong. Ya. Apalagi kita yang tunas liar, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu dikatakan perhatikanlah, ya. Memang Tuhan itu juga murah hati, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang keras, dikatakan. Ya, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Orang pikir, wah sekali selamat tetap selamat. Ya, akhirnya apa yang dilakukan, saudara? Mereka tetap melakukan dosa. Ya, itu cara iblis, saudara. Ya, minum-minuman keras. Siapa kemarin hari mau cerita, ya katanya mau melayani, ya minum dulu, saudara, katanya, ya biar pede. Waduh, ngeri, saudara. Ya, kenapa? Ya kasih karunia nggak akan pernah hilang. Siapa bilang, Bapak Ibu Saudara? Dari ayat ini aja sudah jelas dikatakan, ya kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan, ya kekerasan Tuhan, saudara, ya perhatikan kemurahannya tapi juga kekerasannya, kata Paulus. Ya kalau kita tidak sungguh-sungguh menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita, ya kita juga bisa dipotong, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ngeri kalau kita terlalu pede jadi orang Kristen tapi kita tidak sungguh-sungguh menghidupi kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya kita pikir ya kita masuk surga, ya tapi kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, maka selalu teringat dalam Matius pasal 7, banyak orang nanti, ya Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi namamu, bernubuat, mengusir setan demi namamu. Ya, tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu, nyala. Ngeri, saudara. Kalau kita sudah mati, bisa balik lagi, saudara. Ya kalau Tuhan izinkan, puji Tuhan, saudara. Kalau sudah mati, tinggal hitung-hitungannya, saudara. Amin. Ya, tinggal hitung-hitungannya, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya sekali lagi menjadi warga negara surga itu dimulai sejak kita sudah ada di dalam dunia ini, saudara. Ya memang kita jatuh bangun, ya tidak masalah Bapak Ibu Saudara, tapi ada satu niat, ada satu kerinduan, ya ada satu tekad, ya dan ada satu pengertian, saya adalah warga kerajaan surga. Oleh sebab itu saya harus hidup dalam nilai-nilai kerajaan surga. Ya, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan demikian, saudara, ya kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, ya atau terjemahan lain, yang paling utama di antaranya ialah kasih, saudara. Karunia-karunia akan berhenti selesai, saudara.
Ya, saat Tuhan datang kali yang kedua, ya saat semua orang akan diadili, saudara. Ya, dunia ini akan berakhir. Demikian juga nubuat-nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Ya, ini setelah Rasul Paulus berbicara tentang karunia-karunia berbagai macam karunia di pasalnya yang ke-12. Dan dia menunjukkan satu hal yang paling penting sebenarnya dari segala karunia itu, yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Kasih ini, saudara. Amin. Kasih inilah yang paling penting. Kenapa dikatakan kasih itu tidak akan pernah habis? Kasih tidak berkesudahan, saudara. Artinya apa? Kasih itu ada sejak saat ini sampai selama-lamanya. Kalau karunia-karunia itu sekedar sebuah fasilitas untuk kita melayani, perlengkapan untuk kita melayani dan membawa jiwa-jiwa supaya datang kepada Tuhan. Ya, kalau sampai saatnya nanti selesai, ya semuanya itu juga akan lenyap. Tetapi kasih itu tidak akan lenyap, saudara. Ya, oleh sebab itu kasih itu harus kita hidupi sejak saat ini karena dia kekal adanya. Iman kita sebatas saat kita hidup dalam dunia ini. Pengharapan kita sebatas saat kita ada di dalam dunia ini. Kita perlu beriman supaya dengan iman itu kita punya pengharapan, saudara, kepada Tuhan. Ya, sehingga kita bisa finish ya dalam kehidupan di dunia ini, saudara. Tetapi kasih dia tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu dari tiga hal, iman, pengharapan, kasih, ya yang paling besar, yang paling utama itu adalah kasih. Kenapa? Karena kasih itu tidak berkesudahan. Dia akan ada sampai selama-lamanya. Dan inilah ya identitas kita sebagai orang percaya adalah hidup di dalam kasih. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara. Sulit, memang sulit, saudara. Inilah yang harus kita terus belajar hidupi di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kasih itu adalah sebuah perilaku hidup. Kasih itu adalah politeumai, saudara. Ya, sebagai warga negara surga nanti di dalam kerajaannya yang kekal, kita akan hidup di dalam perilaku hidup ini, saudara. Yaitu kasih, saudara. Amin. Ya, jadi hidup di dalam kasih adalah identitas sejati orang percaya. Ya, hidup di dalam kasih adalah identitas sejati orang percaya. Apakah kita sekarang sudah sempurna dalam mengasihi? Belum, saudara. Amin? Belum. Ya, oleh sebab itu kita terus akan belajar selama masih ada nafas hidup kita ya dalam tubuh ini, saudara. Kita akan terus belajar untuk hidup di dalam kasih. Karena inilah panggilan yang sudah Tuhan berikan sebagai sebuah identitas kita ya sebagai warga negara surga. Ya, kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Matius 15 ayatnya yang Matius pasal 5 ayatnya yang ke-20. Matius pasal 5 ayat 20 firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Sekali lagi, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih apa, saudara? Benar. Ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan tidak lebih baik. Karena mungkin kita tidak akan bisa menyamai orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat dalam hal keagamaan mereka, dalam hal ketaatan. Mereka sungguh-sungguh menjalankan setiap Taurat dan juga adat istiadat mereka, keagamaan mereka dengan luar biasa, saudara. Mau puasa, ya kita kalah sama mereka, saudara. Ya, mau hal-hal lain, kita nggak ada apa-apanya dengan mereka. Tapi Tuhan Yesus katakan jika hidup keagamaanmu, sebenarnya dalam terjemahan asli tidak ada kata keagamaan, saudara. Ya, jika hidupmu sebenarnya begitu, saudara. Ya, tapi ditambahi keagamaan, ya untuk menunjukkan hal yang paling ditonjolkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu hal ibadah mereka, saudara, keagamaan mereka. Ya, oleh sebab itu LAI katakan keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, ahli Taurat, ya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, oleh sebab itu
kita harus lebih benar, bukan lebih baik, saudara. Ya, mungkin dalam hal doa kita pun kalah sama mereka, saudara. Mungkin mereka lebih banyak waktu-waktu untuk mereka datang, ya beribadah. Ya dulu waktu masih ada bait suci, mereka datang ke bait suci. Ya mereka punya jam-jam tertentu, ya hampir setiap hari, sama seperti saudara seberang kita itu sebenarnya mereka nyontek kepada orang-orang, ya orang-orang ini, saudara. Ya, kita lihat Daniel, dia punya kebiasaan 3 kali dalam sehari. Ya, ya supaya enggak kelihatan nyontek, tambahin 2 lagi, jadi 5 kali mereka, saudara. Ya, tapi itu sebenarnya kebiasaan orang Ibrani, saudara. Ya, kita kalah, saudara, dengan mereka. Tapi yang Tuhan Yesus mau bukanlah lebih baik, tetapi harus lebih benar, saudara. Amin. Ya, jadi orang-orang Farisi ini atau ahli Taurat ini, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat mereka itu keturunan Abraham, saudara. Ya betul, mereka orang Israel, mereka umat pilihan Allah, ya, dan juga mereka sangat menjunjung tinggi, membela mati-matian, ya hukum Musa atau Taurat Tuhan, saudara. Oleh sebab itu sudah tahu Paulus, ya Saulus pada waktu itu kenapa dia mati-matian, ya mengejar orang-orang Kristen karena dia pikir sesat itu ajaran sesat. Ya, kalau sekarang ada ajaran sesat, nah biarin aja lah, ya, yaitu kepercayaan mereka, ya. Tapi kalau ada Saulus zaman ini tahu sesat, dikejar, sudah diuber, ya, dibunuh, ditangkap, masukin penjara, disiksa. Kenapa? Karena mereka sangat menjunjung tinggi Taurat, saudara. Ya, tapi sayangnya, ya di zaman Tuhan Yesus, bahkan zaman sebelum-sebelumnya, ya ada kemerosotan kerohanian dan moral di dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, saudara. Sehingga pada akhirnya pada waktu Yesus mulai melayani, orang-orang inilah ya yang menjadi, ya dalam tanda kutip, musuh bebuyutan ya Tuhan Yesus. Ya berkonfrontasi seringkali. Ya, dan karena Tuhan Yesus juga ingin membuka pandangan mereka, Bapak Ibu Saudara, sehingga harus ada konfrontasi dengan orang-orang ini, saudara. Ya, tetapi sayangnya mereka melakukan hal yang keliru atau hal yang salah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak lagi memiliki ketulusan hati di dalam setiap pelayanan mereka. Ya, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam setiap apa yang mereka kerjakan dalam khususnya kehidupan keagamaan mereka, saudara. Dan akhirnya apa? Agama itu mereka buat sebagai sebuah cara untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ya, mereka cari nama dengan berkedok agama. Dan agama itu sendiri akhirnya menjadi sebuah formalitas. Ya, formalitas belaka, ya tanpa sungguh-sungguh ada nilai arti makna yang sungguh dari ibadah mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengecam mereka. Kalau sudah baca dalam Matius 23, ya hampir kalau tidak salah ada 8 kali kata celaka yang Tuhan Yesus tujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan hidup mereka benar-benar celaka, saudara. Karena mereka tidak sungguh-sungguh lagi punya hati yang mengasihi Tuhan. Ya, orang Farisi itu macam-macam jenisnya, saudara. Ya, ada golongan Hillel, ada golongan Shammai. Ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka itu bisa dilihat, saudara, benar-benar menonjolkan diri mereka. Ya, ada orang Farisi yang suka begini-begini, saudara. Ya, nunduk-nundukin kepala. Kalau jalan nunduk-nundukin supaya kelihatan bijaksana. Ada lagi yang ekstrim, yang tidak mau sama sekali lihat wanita, perempuan. Kalau ada perempuan dia lihat langsung ya melengos, saudara. Supaya apa? Kelihatan kudus, saudara. Ya, ada yang menonjolkan kebaikannya. Ya, kalau berbuat baik itu ingin dilihat. Ya, makanya Tuhan Yesus katakan, ya kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan apa? Jangan tahu. Itu sebenarnya nyindir mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka sangat ingin benar-benar dihormati, saudara. Ya macam-macam, ada jenis-jenis yang lain, saudara. Ya. Dan inilah yang harus menjadi pertanyaan kita, ya. Bagaimana kita bisa menjadi lebih benar dari orang Farisi dan ahli
Taurat, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjadi lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Yaitu yang pertama, ya, kasihilah Tuhan ya dengan benar, saudara. Kasihilah Tuhan dengan benar. Matius 22 ayatnya yang ketiga, ya firman Tuhan mengatakan demikian, 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita mau menjadi lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan benar, saudara. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, kita harus berani korban hati, saudara. Korban perasaan, ya, korban pikiran. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, segenap hati, kata segenap itu apa, saudara? Berarti sepenuhnya, dengan seutuhnya. Ya, gampang enggak, saudara? Gampang? Enggak gampang, saudara. Ya, tapi saya percaya inilah yang Tuhan mau, ya, dan kita dimampukan, ya, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Ya, kita melayani Tuhan, mungkin kita harus korban hati, korban perasaan, itu segenap jiwa kita, saudara. Ya, Pak Ayung, ya, wah tangan udah capek-capek tadi katanya, saudara. Ya, harusnya enaknya istirahat, betul Pak? Ya. Ya, tadi pagi ya saya bangun 5:30, saudara. Waktu saya bangun 5:30, terus tiba-tiba saya mikir Pak Ayung, waduh ini Pak Ayung lebih awal bangunnya mesti, karena berangkat dari sana aja jam berapa Pak? Dari 5:30 lewat, saya belum mandi, saudara. Ya karena saya dekat, saudara. Ya, apalagi yang lebih jauh lagi mungkin ya Ibu Inyo di Palem sana, Bapak Ibu saudara. Ya, waduh luar biasa. Ya, harusnya enaknya istirahat, saudara. Ya, apalagi tangan lagi sakit, betul Pak Ayung. Ya, tapi harus melayani, ya, korban perasaan, korban hati, korban pikiran, saudara. Ya. Nah, ini memang, ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan benar seperti itu, Bapak Ibu saudara. Ya. Jadi totalitas keberadaan kita itu harus sungguh-sungguh hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ya firman Tuhan katakan, jikalau engkau makan atau jikalau engkau minum dan melakukan segala sesuatu, apa saudara? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Oh, ini yang tadi kok, bukan yang ini. Ya, ini. Yang lakukanlah segala sesuatu, bahkan cuma hal minum, makan, saudara, itu pun harus untuk tujuannya memuliakan Tuhan, saudara. Bayangin tuh hal sepele, saudara, kita lakukan setiap hari. Ya, apalagi saat kita melakukan hal-hal yang lebih dari makan minum, saudara. Semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, betapa totalitas seluruh keberadaan hidup kita, saudara, itu milik Tuhan dan harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh. Nah, maksudnya seperti itu, saudara. Ya, kalau kita mau memuji Tuhan, mari kita puji Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ya, jangan saat pikiran kita memuji Tuhan, ya kita ingat hal lain, ya. Akhirnya kita nggak fokus, saudara. Ya, sementara pujiannya ngomong haleluya gitu ya, puji Tuhan, harusnya kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, tapi ingat masalah di rumah, akhirnya belok, harusnya lurus ke sono, ya belok, haleluya. Ininya cuma doang ngomong haleluya, tapi pikirannya udah ada di mana-mana, saudara. Ya, nggak ada di Tuhan. Ya, nah itu kata segenap, Bapak Ibu saudara. Kalau kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah dengan segenap, supaya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini perlu kita latih, saudara. Memang tidak gampang, kita ini masih terperangkap dalam daging ini, saudara.
Ya, tapi itu harus kita lakukan, saudara. Itu harus kita buat sebuah pilihan. Ya, jika kita berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa, saudara. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Kalau tidak salah seorang hamba Tuhan, ya David Livingstone pernah mengatakan demikian. Ya, jikalau seandainya Tuhan menyuruh saya ke neraka, ya saya akan masuk ke neraka. Asal apa? Asal ada Yesus di sana. Ya, tapi tidak mungkin Tuhan suruh kita masuk neraka. Tapi ini sebuah ungkapannya sebagai tanda sungguh-sungguh kasihnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahwa dia benar-benar totalitas buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau Tuhan suruh saya masuk neraka, saya juga akan masuk ke neraka asal ada Yesus di sana. Ya. Dan kita tahu David Livingstone, ya seorang penginjil Afrika yang dipakai Tuhan untuk membawa ya jutaan jiwa orang-orang Afrika ya datang kepada Kristus dan diselamatkan, Bapak Ibu. Kenapa? Kasihnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu kasihilah sesama dengan benar. Kalau kita mau lebih benar dari orang Farisi, ahli Taurat, ya kasihilah sesama dengan benar. Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, seperti dirimu sendiri. Ya, luar biasa ini saudara. Ya, tapi sulitnya juga minta ampun. Ya, gimana saya mau mengasihi? Ya, WA saya dihack. Ya Bu. Ya. Beritakan dan enggak minta duit. Saya enggak tahu. Ya, ya kalau memang benar ditransfer ke saya, enggak apa-apa gitu ya. Nah, ya. Jadi waktu kita latihan, hari apa itu, Jumat enggak salah, apa Sabtu. Ya, saya tahunya dari Pak Hendy. Ya. Weh, enggak pas latihan, waktu latihan tim The Heaven. Kok Hendy kasih tahu, ya kok tumben katanya Tante Hinyo gitu, bilangnya panggilnya apa ya, Bu Hinyo kok minta duit gitu. Ya ternyata itu ya dihack. Ya, orang sekarang itu begitu saudara. Ya teknologi canggih, kejahatan juga semakin canggih juga saudara. Ya, tapi apakah kita harus mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita? Ya, tapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus saudara. Ya, ada tertulis ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, bencilah musuhmu. Ya, tapi katakan, tapi aku berkata kepadamu, ya, kasihilah ya orang-orang yang membenci engkau, berdoalah bagi mereka yang ini masuk akal sudah. Memang tidak masuk akal, tapi inilah nilai kerajaan surga. Ya. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, banyak orang ya dalam kejahatan mereka saudara, sebenarnya ya mereka tidak menginginkan kejahatan, tetapi karena pikiran mereka sudah gelap, ya digelapkan lebih tepatnya saudara. Ya, dan hati mereka akhirnya sudah tidak lagi mengingini hal-hal yang baik, akhirnya mereka menjadi orang jahat, dan bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Ya, tapi sebenarnya bukan mereka yang mengerjakan ya. Dalam firman Tuhan Efesus katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi di balik orang-orang jahat itu saudara, ya ada roh yang bekerja di antara mereka. Dan itulah yang sebenarnya menjadi musuh kita. Ya, bukan sesama kita, saudara. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus ajarkan kita mendoakan mereka yang memusuhi kita, mendoakan mereka yang membenci kita, yang menyakiti hati kita, saudara. Karena apa? Mereka sesama kita, saudara. Ya, sebenarnya kita semua adalah satu keluarga besar. Ya, kenapa? Ya, karena kita berasal dari satu ya orang tua yang sama, yaitu siapa saudara? Adam dan Hawa. Dan saya percaya gimana sih mukanya Adam? Ya seganteng-gantengnya orang di dunia ini, saya yakin lebih ganteng Adam saudara. Ya gimana cantiknya Hawa? Secantik-cantiknya orang di dunia ini, nggak ada yang bisa menandingi cantiknya Hawa. Ya, sebab itu setelah mereka beranak cucu, beranak pinak dan lain sebagainya bertambah banyak, ya muncullah keturunan-keturunan berbagai macam bentuk, saudara. Ya,
Dan saya yakin juga beradaptasi dengan keadaan lingkungan. Ya, apakah Adam orang hitam kulitnya seperti orang negro? Belum tentu, saudara. Ya, tapi seganteng-gantengnya orang, lebih ganteng Adam. Secantik-cantiknya Hawa, pasti cantik. Secantik-cantiknya perempuan, pasti cantikan Hawa. Kenapa? Karena mereka manusia pertama, saudara. Dan yang membentuk mereka itu Tuhan sendiri. Nah itu aja alasannya gampang, sudah. Masa Tuhan yang ciptain dengan tangannya sendiri jelek gitu, hidungnya pesek kayak saya begini, saudara? Nggak mungkin. Betul? Pasti sempurna, cantik lah, saudara. Dia bintang film aja atau Miss Indonesia, Miss Universe juga kalah. Betul, saudara? Ya, kenapa, saudara? Kita dari keturunan yang satu dan terpencar menjadi berbagai bangsa dan ras dan suku. Oleh sebab itu dikatakan semua sesama kita, bahkan orang yang belum percaya kepada Yesus pun itulah mereka sesama kita juga yang harus kita kasihi. Amin. Ya, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kalau kita mau lebih benar dari orang Farisi ahli Taurat, mari kasihi Tuhan dengan benar dan mari kasihi sesama kita dengan benar. Ya, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, sekali lagi kita naikkan pujian tadi. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Dan ini biarlah menjadi doa kita di hadapan Tuhan dan kerinduan kita untuk kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga tentunya mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Ada satu ayat terakhir sebenarnya, bisa minta tolong slide-nya berikutnya. Ya, sebelum kita akan naikkan pujian ini dalam 1 Yohanes ya pasalnya yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup atau ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus, artinya kalau dia mengatakan aku percaya kepada Yesus, ya ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam terjemahan lain Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari katakan, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Tidak ada manusia yang seperti Kristus yang pernah hidup dalam sejarah umat manusia di muka bumi ini. Hanya Kristus yang tahu bagaimana caranya mengasihi Bapa, bagaimana caranya ia melakukan kehendak Bapa. Dan pada akhirnya dia dibangkitkan dari kematian karena Bapa berkenan akan hidupnya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ikutilah dia, atau dengarkanlah dia. Dan demikianlah Tuhan yang mau dan rindukan bagi setiap kita. Kita mengikuti jejak hidup Kristus yang mau taat dan tunduk dengan segala kerendahan hati, sungguh-sungguh mengasihi Bapa dan mengasihi sesamanya. Karena dia tahu bahwa hidupnya adalah kepunyaan Bapa, hidupnya adalah untuk tujuan Bapa. Dan demikian juga kita yang sudah dipanggil. Bukan sekedar kita bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, tetapi kita adalah umat-umat Allah. Kita adalah orang-orang yang Tuhan inginkan supaya kita juga yang menjadi, ya dalam tanda kutip, ya Kristus-Kristus, ya di dunia ini yang menjadi terang dan menjadi garam bagi kegelapan dunia ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihimu. Mari buka hati saudara. Hatiku, sungguhkah engkau mau mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu? Sungguhkah engkau mau benar-benar memberikan hidupmu kepada Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan jiwamu? Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kita tidak tahu hari-hari yang ada di hadapan kita, dan kita juga tidak mengerti waktu-waktu hidup kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, mari kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh hidupmu, kasihilah sungguh-sungguh sesamamu, kasihilah pasanganmu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah saudara-saudaramu, kasihilah rekan-rekanmu dengan sesungguh-sungguhnya, karena kita tidak tahu bila mana Tuhan akan memanggil setiap hidup kita. Apakah kita sudah siap untuk kita menghadap kekekalan dan kita menghadap Tuhan? Sebab itu biarlah di pagi hari ini kesempatan yang indah untuk kita terus boleh membaharui hati kita. Kalau selama ini kita kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita hanya sekedarnya saja dalam melayani dan mengasihi Tuhan, inilah kesempatan yang baik untuk kita memperbaharui hati kita. Bila saat ini kita mungkin mengasihi orang tua kita, mengasihi pasangan kita hanya sekedarnya, mengasihi anak-anak kita hanya sekedarnya saja. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi mereka, sama seperti seolah-olah mereka itu adalah hidup kita sendiri. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini, dan saya minta dengan kasih Kristus Bapak Gembala akan berdoa bagi kita semua. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang hidup, firman-Mu benih unggulan itu Tuhan, yang bisa bertumbuh dan menghasilkan bukan saja 10, 100 dan ribuan kali lipat untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kami akan menyadarinya dengan sesungguhnya bahwa kami tidak semata-mata menjadi warga negara Indonesia, tetapi sesungguhnya kami adalah warga negara kerajaan surga. Kami adalah milik daripada kerajaan surga, bahwa suatu hari kelak kami akan kembali kepada tujuan yang paling hakiki di dalam hidup kami. Kami ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami berdoa biarlah Tuhan pola hidup, cara hidup, gaya hidup kerajaan Allah, hidup di dalam kasih itu menghidupi di dalam hidup kami, menghiasi di dalam hidup kami, dan kami dapat mengaplikasikannya Tuhan dalam hidup kami lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat tingkah laku kami, untuk kami memuliakan nama Tuhan dan semua orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam kasih-Mu tidak ada lagi ketakutan, di dalam kasih-Mu Tuhan semua di dalam pengharapan. Haleluya. Di dalam kasih-Mu Tuhan ada kemenangan dan kemerdekaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu boleh dibangun lewat kebenaran firman Tuhan, untuk mereka hidup di dalam kasih. Demikian juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Kau pakai lagi lebih heran, lebih luar biasa, pencerahan yang baru. Terus Tuhan berikan berkati buat istri dan kedua anaknya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Saya sedikit saja saudara, bukan untuk melengkapi, tapi saya ingin mengingatkan saudara bahwa di dalam kasih berkorban itu indah. Amin.
menderita itu indah loh di dalam kasih. Kalau di dalam kasih sebenarnya tidak ada penderitaan, yang ada adalah sebuah kehormatan. Saudara, kalau kita mencintai, walaupun kita memberi kepada pasangan kita, senang nggak saudara? Indah kan ya? Itu kasih saudara ya. Kalau kita menderita, kalau kita sakit, itu namanya kita ada kasihnya masih belum kasih yang utuh. Kalau kasih utuh saudara, ketika kita lakukan yang terbaik, kita menerima yang buruk saudara, kita tetap penuh kasih. Kita tidak merasa itu sebagai suatu pengorbanan, walaupun itu sakit betul saudara. Tapi sesungguhnya kasih itu saudara tidak mengenal yang disebut namanya kasih sejati ya. Tidak mengenal yang namanya syarat itu saudara ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sugandi ya. Puji Tuhan. Ya, shalom. Terima kasih buat Bapak Pendeta Hirmawan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan pakai terus di dalam pelayanannya, diberkati dalam kesehatannya, diberkati juga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Amin. Ya, terima kasih juga kepada seluruh jemaat di tempat ini yang dengan setia mengikuti ibadah. Mari jangan bosan-bosan atau jangan sungkan kita terus beribadah di minggu-minggu yang akan datang. Ya, saya akan menyampaikan beberapa info dan petugas ibadah di hari Minggu, yaitu ibadah raya Minggu pagi. Tolong disimak. Untuk petugasnya yaitu WL dan singernya dipimpin oleh Ibu Hotma dan Ibu Winnie. Pembicara Bapak Pendeta Makeda. Umuman Ibu Wanti, acaranya doa, permohonan doa. Akhirnya Ibu Maicin dan Ibu Pitkyun. Doa penutup Ibu Wanti, multimedianya Saudari Melisa. Musik Saudara Edwin, Bapak Limin, dan Saudara Pusen. Nah, itu petugas di minggu yang akan datang tanggal 16 Agustus 2020. Mari kita persiapkan pelayanan kita untuk lebih baik lagi. Ya, untuk selanjutnya info sepekan umum. Pembinaan SAT. Anda ingin bertumbuh dalam iman dan bertanam kuat dalam nilai-nilai kerajaan Allah, bergabunglah di pembinaan SAT setiap minggu jam 7 malam. Selesai ibadah umum sore. Bagi yang ingin mengambil baptisan air, wajib mengisi atau mengikuti pembinaan SAT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, worship dan doa bersama setiap hari Selasa jam 7 malam. Untuk Selasa ini WL dipimpin oleh tim Haleluya, renungannya oleh Bapak Hirmawan. Musik Bapak Hirmawan, Bapak Limin, Saudari Sela. Ada otoritas Tuhan yang bekerja saat umatnya bersapaat bersama. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini khusus untuk pria. Ya, kita sudah udah lama ini nggak ketemu. Jadi mari untuk pria-pria kita datang di dalam acara Pria Sejati Jumpa Kembali hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 jam 7 malam. Ayo bergabunglah untuk kita bersinergi dan saling meneguhkan. Untuk petugasnya, WL dan singernya dipimpin oleh Saudara Herman dan Bapak Acau. Hasilnya Bapak Miko dan Bapak Nopen. Musik Bapak Limin dan kawan-kawan. Untuk multimedianya Saudara Moses. Acaranya talkshow ala pria. Ya, mari untuk pria kita datang di acara pria ini. Dan untuk selanjutnya, upacara baptisan air. Direncanakan akan diadakan di bulan Oktober atau bulan November. Bagi yang terpanggil dan digerakkan Tuhan, wajib terlebih dahulu mengikuti pembinaan SAT. Ya, itu untuk yang mengikuti baptisan air, wajib mengikuti pembinaan SAT. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, dukung dalam doa. Mari tetap semangat untuk kita berdoa.
naikkan doa syafaat kita setiap malam sekitar 15 sampai 30 menit. Untuk pokok-pokok doanya, 1, kesembuhan dan pemulihan kesehatan sidang jemaat Tuhan bagi yang sakit dan dalam pergumulan. Untuk kedua, biaya renovasi dan perlengkapan ibadah di cabang Pila Bandara. Ketiga, berdoa syafaat 15 sampai 30 menit setiap hari. 4, konseling untuk pasutri yang dimulai minggu depan. 5, para pemimpin serta bangsa dan negara Indonesia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berdoa untuk doa-doa pokok ini. Untuk selanjutnya ini ada informasi. Mulai bulan Agustus, persembahan kedua akan dikumpulkan untuk dana Natal 2020, kecuali di minggu ke-1 dan ke-3. Di mana minggu ke-1 adalah persepuluhan dan minggu ke-3 itu kita alokasikan untuk diakonia. Jadi minggu ke-1 dan minggu ke-3 kita nggak ambil untuk dana Natal. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dan di sini ada ayat emas di minggu ini yang terdapat di Efesus 5. Oh ya, sebelum kita baca ayat, di sini ada tambahan kabar sukacita Bapak Ibu Dodi. Oh, dari Bapak keluarga Dodi telah dikaruniakan. Oh, ini kabar sukacita. Betul ya tadi ya? Saya katakan kabar sukacita ya. Oh ya, bukan. Saya takutnya kebalik. Ya, kabar sukacita untuk Bapak dan Ibu Dodi yang telah dikaruniakan putri kedua. Mari kita doakan agar Ibu Nopi diberi kekuatan demikian juga untuk bayinya, dan Tuhan memberkati keluarga Bapak Dodi. Ya, itu pengumuman tambahan. Dan untuk ayat emasnya yang terdapat di Efesus 5 ayat 8. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri. Dalam kehitungan ketiga kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Dan sekian pengumuman. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ayung. Ya, terima kasih kepada Bapak Sugandi yang sudah menyampaikan pengumuman. Terima kasih juga kepada Om Ir yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dia, terus pakai lebih hari lebih heran dan berkati keluarganya. Kita juga akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, di mana mungkin ini minggu kedua ya yang abu-abu untuk Natal ya. Mari kita angkat persembahan kita, nanti saya minta Saudara Timo berdoa. Haleluya. Bapak dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Kau sertai Tuhan untuk kami semua Tuhan, terima berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan kasih kami dan juga persembahan Natal kami Tuhan. Kau sertai Tuhan, tangan-tangan yang memberi. Amin. Tuhan, Kau beri hati yang mau memberi. Amin. Tuhan dengan tulus Tuhan. Amin. Kau sertai Tuhan. Amin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita naikkan pujian garam dan terang-Mu. Ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksi-Mu,
garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, Tuhan, pakaikan. Tuhan, ini aku. Mari kita bangkit berdiri. Pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa Allah kami, Allah yang bertata di kerajaan surga, di pagi yang indah ini kami sangat bersyukur Tuhan, Amin. di mana Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki perilaku yang baik Tuhan, selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Amin. Berikanlah kami Tuhan kasih yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk mengasihi Engkau Tuhan, dan kasih yang sungguh-sungguh untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Amin. Agar kami menjadi warga negara surga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah berikan kami identitas orang percaya, di mana kami adalah milik Engkau ya Tuhan, umat pilihan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, di pagi yang indah ini boleh Engkau berkati Tuhan, Bapak Pendeta Hirmawan Tuhan, Engkau boleh pakai Tuhan lebih luar biasa Tuhan, di mana pelayanannya Tuhan, Engkau berkati di dalam kesehatannya Tuhan, Engkau berkati di dalam keluarganya Tuhan, Amin. istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati kesehatannya Tuhan, Kau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan, Kau boleh berkati juga Tuhan kami yang telah hadir di tempat ini Tuhan, mengikuti ibadah pagi ini Tuhan.
Kau berkati kami yang berwira swasta Tuhan. Kau berkati kami yang berdagang Tuhan. Kau berkati kami yang bekerja Tuhan. Kau berkati kami yang tua. Kau berkati kami yang muda. Amin. Kau berkati anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kami, rekan-rekan kami yang telah atau yang tidak dapat hadir pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan Engkau bebaskan Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Di mana sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Antarkan kami ke tempat kami masing-masing Tuhan. Sampai ke rumah dengan tidak kurang satu apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat yang dari Engkau ya Tuhan. Kami akan bawa dan kami akan memberkati keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Agar di sekitar kami Tuhan mendapat berkat juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi ini Tuhan, dan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari para kekasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadakan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang memberkati saudara dan yang melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan saudara anak-anaknya, untuk saudara hidup di dalam perjanjian Tuhan dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia oleh karena persekutuan yang hidup dari Roh Kudus. Memimpin hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena saudara telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita semua katakan amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.